Dijamin APBN itu maksudnya bagaimana? Apa yang terjadi kalau pemerintah tidak sanggup membayar hutang lalu APBN yang bayarin? Demikian maksudnya. Kalau ditanya awalnya kenapa ya membangun kereta cepat pakai pinjaman tanpa alih teknologi? Mending setelah itu kita bisa buat sendiri teknologinya, perkeretaan apiannya misalnya. Ini sudah nggak bisa buat lalu minta jaminan APBN. Produksinya kemahalan lagi, isi penumpangnya nggak ekonomis karena sedikit, nggak untung dari biaya penumpang, malah buntung. Kalau disalahin, kalau diingetin, nggak mau dan marah, membalik dengan menggunakan buzzer yang nyalain dianggap melawan pemerintah. Nah kalau keputusan dungu ya kita bilang dungu, kalau membangunnya pakai hutang ya kita bilang itu dungu. Atau ada kompensasi lainnya. Apa itu? Ada daerah Indonesia yang nantinya akan dikuasai Tiongkok. Misalnya Tiongkok minta Natuna. Mati nggak lu? Juga sekarang ada Perpres yang akan memberi izin sampai 190 tahun. Bayangkan itu 2 kali Hong Kong disewa Inggris lamanya. Dan apakah nanti IKN kayak Hong Kong? Nggak bakalan kayaknya. Lahan di Kaltim bukan untuk hidup jutaan manusia yang padat serta super sibuk. Tanahnya panas, airnya jelek. Lebih tepat untuk daerah produksi, daerah manufaktur atau pabrik. Ada gosip yaitu nanti daerah tersebut akan diisi oleh kaum new imigran Tiongkok, secara perlahan akan dikuasai Tiongkok. Seperti kasus Sipadan Likitan yang diambil Malaysia. Ya nggak gitu-gitu amat lah. Yang ngomong begini pakai otak dikit lah. Tapi lupa, netizen banyak yang IQ 78 kalau begini-binian itu. Bisa percaya dengan mudah. Orang otaknya bukan buat mikir, kasih ayat sedikit, lalu jelekin pemerintah, lalu rakyat ditakut-takuti nanti Tiongkok akan ada 1 juta orang tinggal di IKN. Ya percaya, ya aneh kan? Padahal nggak gitu. Kita pertegas pertanyaan sekali lagi, kita balik ke topik utama. Kok bisa dapat jaminan APBN? Maksudnya bagaimana? Ini yang utang negara atau BUMN atau swasta sih? Kalau minta jaminan negara proyek BUMN, kalau BUMN gagal bayar itu wajar. Walau di pembukaan APBN nggak dicatat, namun kegoblokan manajemen APBN yang menguntungkan hanya pejabat dan direksi BUMN saja, semua orang itu sudah tahu. Lalu kalau rugi yang nanggung APBN adalah lagu lama, juga semua orang udah tahu. Yang aslinya negara sebagai penjamin pada BUMN yang rugi adalah kegoblokan hakiki yang semua orang tahu dan didiamkan berjamaah kegoblokan itu. Sekedar mengingatkan, jaminan APBN kayaknya bukan hanya dihidupkan lagi, tapi dipertegas ke rakyat Indonesia yang semua itu akan diwariskan ke anak cucu kalian nantinya. Yang ditambah permintaan Tiongkok pada hutang kereta cepat yang akan dilanjutkan ke Surabaya, dan pembangunan IKN juga akan hutang ke Tiongkok dengan bunga tinggi. Pasti itu. Mengapa Tiongkok mau ngutangin? Karena memang begitu strateginya. Penaklukan Tiongkok itu pada negara-negara yang pemimpinnya haus kekuasaan dan tidak paham geopolitik. Kasih pinjam hutangan namun bukan uang. Sebenarnya barang buatan Tiongkok diproduksi dengan printing money di Tiongkoknya. Kita bisa saksikan bahwa negara luar dan pengusaha lokal kelihatan sudah tidak mau investasi di IKN. APBN sekarang yang menanggungnya. Dan tentunya kalau pakai hutang barang ke Tiongkok lagi dengan bunga tinggi, pasti bangkrut lah. Karena IKN bukan pembangunan produktif. Sebentar, daripada kita dianggap provokator tanpa bukti, bagaimana kalau kita belajar dari Laos? Karena Laos saat ini sedang tercekik dalam jerat hutang Tiongkok, di mana kita bercermin apakah pejabat kita terjebak dengan hal yang sama. Sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok atau Belt and Road Initiative, Tiongkok seperti ke Indonesia juga mengucurkan pinjaman bernilai miliaran dolar Amerika kepada Laos untuk mengembangkan infrastruktur, energi, dan jalur kereta api berkecepatan tinggi. Mirip ya? Bendungan hidroelektrik yang didanai Tiongkok di Sungai Mekong dan infrastruktur energi lainnya dicanangkan dengan misi menjadikan Laos baterainya Asia Tenggara. Namun kedua proyek tersebut sejauh ini belum menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh Laos. Data ekonomi baru-baru ini menunjukkan Laos menghadapi tumpukan hutang dengan total 13,8 billion dolar pada akhir 2023 yang merupakan lebih dari 100% PDB-nya Laos. Terbanyak pinjaman dari Tiongkok berjumlah setengah dari hutang luar negeri yang sebesar 10,5 billion dolar. Menurut data yang diterbitkan Bloomberg mengatakan Laos